Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Cynthia Agustina, nomor absen 26, kelas 11 AKL 1. Di sini saya akan membuat tugas video yang bertema identifikasi potensi konflik dalam masyarakat yang beragam. Apa sih itu identifikasi potensi konflik? Identifikasi potensi konflik adalah proses mengenali hal-hal yang dapat menyebabkan pertentangan atau perselisihan dalam masyarakat yang memiliki banyak perbedaan seperti suku, agama, budaya, bahasa, maupun pendapat. Konflik bisa muncul karena kurangnya toleransi, kesalahpahaman, perbedaan kepentingan, atau sikap tidak saling menghargai. Dengan mengenali potensi konflik sejak awal, masyarakat dapat mencari solusi dan mencegah terjadinya perpecahan agar kehidupan tetap rukun dan harmonis. Konflik antar tetangga kerap muncul dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak jenis konflik dengan beragam dampak, mulai dari tidak lagi bertegur sapa sampai tindakan berbahaya yang berujung saling gugat di pengadilan. Salah satu faktor pemicunya dikarenakan adanya perubahan perilaku masyarakat. Konsep tentang masyarakat modern yang hidup di kota metropolitan itu 120 tahun lalu sudah diprediksi oleh seorang ahli sosial. Semua daerah yang tadinya bukan kota sekarang menjadi kota, bahkan diprediksi sekitar 2045 itu 75% kota-kota itu akan menjadi kota, gitu ya, menjadi metropolitan. Istilahnya adalah mereka adalah orang-orang yang hidup digerakkan oleh pikirannya, bukan oleh perasaannya. Jadi segala sesuatunya dihitung, ini aku untung nggak, ini aku rugi nggak. Jadi tidak lagi menggunakan perasaan yang biasanya lebih mengedepankan empati. Menurut saya, konflik antar tetangga yang sampai membuat orang tidak saling bertegur sapa, bahkan berujung pada tindakan berbahaya dan saling menggugat di pengadilan, merupakan hal yang sangat disayangkan. Salah satu penyebabnya adalah perubahan perilaku masyarakat yang sekarang semakin kurang peduli terhadap lingkungan sekitar dan hubungan antar tetangga. Kurangnya komunikasi dan rasa saling menghargai membuat masalah kecil menjadi semakin besar. Padahal, jika masyarakat masih menjaga sikap saling menyapa, peduli, dan menghormati satu sama lain, konflik seperti ini bisa dicegah sejak awal. Menurut saya, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah dan kepala dingin, bukan dengan emosi atau tindakan yang merugikan orang lain. Dengan begitu, hubungan antar tetangga dapat tetap rukun dan harmonis. Konflik antar tetangga juga terjadi di Jalan Rawabebek, Penjaringan, Jakarta Utara pada Agustus 2022. Seorang tetangga tega menyiramkan cairan yang diduga bensin ke salah satu rumah tetangganya di kawasan permukiman padat. Aksi yang terekam kamera CCTV tersebut disebabkan hanya karena pelaku, HA, tidak menyukai tetangganya tersebut. Lihat video apinya, pas itu anak saya di dalam. Sebelum itu dia tahu lagi mau nyiramin ini rumah ibu kontrakan. Curiga dianya kok ada bau-bau bensin, kata anak saya gitu. Akhirnya dia dari jendela ngintip, katanya terus video sama anak saya. Atas aksinya, HA ditangkap polisi dan dijerat dengan pasal 178 KUHP tentang perusakan barang dan melakukan pembakaran yang disengaja. HA terancam hukuman 12 tahun penjara. Si HA ini menyalakan korek api dan membakar handuk, kemudian handuknya dilempar ke tempat yang ada bensinnya. Kemudian si anaknya berteriak minta tolong. Ada kesalahpahaman dan ketidaksukaan pelaku terhadap korban. Satu jelas karena tidak saling mengenal, tidak paham, dan tidak peduli. Karena tidak saling mengenal maka tidak peduli. Yang buang sampah lah. Yang nyetel musik keras nggak peduli gitu. Yang punya mobil seenaknya parkir, nggak punya kepedulian bahwa jalan itu milik bersama. Itu pangkal persoalannya. Jadi apapun bisa jadi masalah.
Selain itu, kasus seorang warga yang menyiramkan bensin ke rumah tetangganya juga menunjukkan bahwa konflik kecil dapat berubah menjadi tindakan yang sangat berbahaya jika emosi tidak dikendalikan. Tindakan tersebut tentu sangat merugikan dan tidak dapat dibenarkan karena dapat membahayakan keselamatan orang lain. Hukuman penjara selama 12 tahun yang diberikan kepada pelaku menunjukkan bahwa setiap tindakan kekerasan memiliki konsekuensi hukum yang serius. RT RW sebagai level pemerintah terendah di masyarakat juga berperan penting untuk menjaga kerukunan hidup di masyarakat. Pimpinan tertinggi di wilayah yang bernama RT ataupun RW. Mereka ini yang sebenarnya diharapkan memainkan fungsi sosialnya dengan sangat kuat karena mereka lah pimpinan yang paling dekat dengan warga. Mereka yang paling terupdate kondisi di lapangan. Nah, sayangnya tidak semua juga RT RW bekerja sebagai tokoh pemersatu masyarakat, maka tugas RT RW lah sekarang untuk merekatkan kembali dengan aktivitas kearifan tanda kutip, semua orang menjadi kenal. Nah, mudah-mudahan kalau kenal, hubungannya tidak lagi transaksional. Saya setuju bahwa RT dan RW memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan hidup di masyarakat. Mereka dapat menjadi penengah ketika terjadi perselisihan antar warga dan membantu menciptakan komunikasi yang lebih baik di lingkungan sekitar. Namun, menjaga kerukunan bukan hanya tugas RT dan RW saja, melainkan tanggung jawab semua warga. Jika setiap orang mau saling menghormati, peduli, dan menjaga sikap dalam kehidupan sehari-hari, maka konflik antar tetangga bisa dicegah dan lingkungan masyarakat akan menjadi lebih aman, damai, dan harmonis. Sejumlah langkah pun bisa digunakan untuk mencegah terjadinya konflik antar tetangga. Mulai dari berdiskusi atau komunikasi secara terbuka dan jujur. Jangan lupa pilih lokasi yang nyaman agar dapat menyelesaikan masalah. Gunakan kepala dingin. Ini dapat membantu mengendalikan emosi sehingga dapat menangani masalah dengan baik. Menjadi pendengar yang baik. Beri kesempatan pihak lain untuk mengutarakan permasalahan yang dirasakan. Saling memaafkan. Tahanlah amarah dan saling memaafkan. Dengan begitu, masalah akan cepat terselesaikan. Cari solusi bersama. Solusi terbaik adalah solusi yang dapat memuaskan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Terapkan prinsip empati dan kerjasama. Cobalah untuk saling memahami perasaan dan masalah tetangga. Dengan begitu, konflik bisa diminimalisir. Kesimpulannya, dari berbagai contoh konflik antar tetangga tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya kepedulian, komunikasi, dan rasa saling menghargai menjadi penyebab utama munculnya konflik di masyarakat. Hal-hal kecil seperti tidak saling menyapa, mengganggu kenyamanan orang lain, atau menyimpan rasa tidak suka dapat berkembang menjadi masalah besar jika tidak diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, masyarakat perlu menjaga sikap toleransi, saling peduli, dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah agar kehidupan bertetangga tetap rukun, aman, dan harmonis. Selain itu, peran RT dan RW juga penting dalam membantu menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.